besar untuk anak-anaknya. Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa jati diri ayah kandung mereka. Walau terkadang perpisahan kedua orang tua membuat mereka saling jauh, tapi rasa rindu dan ikatan batin yang kuat akan tetap selalu membelenggu mereka. Di balik rahasia. Guys, nih kita udah di tempat penjemputan si Ita. Di mana ya? Katanya di halte, ini halte. Itu orangnya. Halo. Halo. Fiona. Yuk masuk ya. Ada, Mas. Yuk, let's go. Sebelum kita ngobrol-ngobrol panjang, penyelidikan pertama mau kemana? Biar langsung jalan. Biasanya sih kita kalau lebaran kan ke rumah nenek. Nah biasanya sih coba kita cari ke rumah nenek. Kita cari ayah ke rumah nenek. Oh gitu. Ayah itu tinggalnya di rumah nenek. Setahu kita sih suka di situ. Oke, Ita, itu kasih tau kita dong alasan lu kenapa lu pengen nyari bokap lu. Bisa nggak ceritain? Kita kan 8 bulan terakhir ini kita pacaran sama Semi. Nah Semi ini serius sama Ita, pengen ngelamar Ita, tapi dengan satu syarat Semi harus ketemu sama ayah. Nah selama ini Ita tuh sama ibu nggak pernah dikasih tahu di mana ayah, jadi nggak tahu ayah kayak gimana tuh nggak tahu. Coba pemirsa, penyelidikan kali ini kita akan membantu klien bernama Novita, tapi panggilannya Ita. Dia ingin mencari di mana keberadaan ayahnya. Katanya dia udah kepisah sama ayahnya dari dia kelas 5 SD. Orang tuanya berpisah dan dia ikut sama ibunya. Makanya itu, dia menghubungi tim di balik rahasia untuk membantu menemukan ayahnya. Kalau misalnya di rumah nih, misalnya sama nyokap lo sendiri nggak pernah ngebahas soal kerjaan ayah sekarang atau mungkin semuanya tentang ayah lo nggak pernah ngebahas ya? Coba sih kak sama ibu, cuman ini loh, ibu tuh kalau setiap kita ngomong tentang ayah, ibu selalu kayak Males ya? mengalihkan pembicaraan. Nih kadang juga kayak gitu, menunjukkan kalau dia tuh kayak males. Kita juga sebagai anak kadang suka kasihan ngeliat ibu kalau inget cerita tentang ayah dulu tuh, takutnya kayak ngungkit muka lama kalau nanya kayak gitu ke ibu gitu, karena ibu juga tertutup juga sih tentang ayah. Ya udah, kalau gitu kita cari aja di sekarang ya. Yuk. Dan disinilah tim di balik rahasia akan mencari dan membantu juga posisi keberadaannya ayahnya Ita. Oke, dan di hari pertama ini kita langsung aja meluncur ke rumah neneknya Ita. Oke, ini kita udah nyampe di kawasan rumah nenek lo ya. Kita langsung aja masuk ke perkampungan, lewatin kali-kali gitu, sampailah kita di rumah nenek. Assalamualaikum. Ya, sebentar. Waalaikumsalam. Halo Ibu, maaf kita ganggu sebentar. Lagi nggak sibuk kan ya? Enggak, ada apa ya? Ini kita dari tim di balik rahasia. Pengen ngobrol sebentar boleh? Oh, boleh nih. Ada masuk. Masuk. Dan akhirnya kita diizinkan untuk masuk ke dalam bersama teman-teman dari kameramen. Dari situ kita mulai pembicaraan, pelan-pelan kita tanya-tanya soal keberadaan ayahnya Ita. Siap, Bu. Iya gini Bu, kita datang ke sini karena mau ngebantuin klien kita. Ini namanya Ita. Tante, ini Ita. Tante masih ingat? Ita, tumben kamu ke sini. Iya, Tante maaf ya Ita baru datang ke sini karena kan ayah sama ibu udah cerai, jadi Ita tinggal sama ibu kan nggak sempet ke sini. Tante, ayah ada di sini kan? Kabar ayah gimana, sehat? Kabar ayahmu. Mana saya tahu kabar ayahmu. Bukannya ayah di sini? Ayahmu tuh udah lama nggak tinggal di sini, Tak. Kamu sih jadi anak nggak pernah peduli sama ayahmu. Makanya kamu tuh Tak, kalau lebaran Mbok ya dateng, tengok ayahmu, lihat nenek juga. Ini kagak. Tantenya tuh kayak kesel banget waktu denger nama ayahnya si Ita. Kayak ada dendam sendiri di hatinya tantenya Ita itu. Iya, Tante. Ita kesini makanya mau cari ayah. Ayo Tante kasih tahu. Pasti Tante tahu rumah ayah yang sekarang di mana. Ya Allah ya Tuhan. Lama-lama saya ini menggila lama-lama. Kamu ini sama banget sama ayahmu tuh. Maaf ya Bu ya, tenang dulu. Kita kan bisa ngobrol baik-baik nih. Kayaknya memang ada masalah juga nih sama ayahnya Ita. Sampai-sampai kok nggak tahu juga di mana tempatnya. Sebenarnya nih Mas ya, ini kan sebenarnya urusan keluarga. Saya juga sebenarnya malu dibikin seperti ini. Apalagi bapaknya dia kan kakak saya. Cuman dia udah bikin ibu saya tuh sakit sampai meninggal. Kok Ita nggak tahu nih Udah lama Ita, makanya kamu tuh datang ke sini.
Dan Ita juga sangat kaget banget begitu dikasih tahu bahwa ternyata neneknya sudah meninggal. Tante maafin Maaf ya Bu ya, maksudnya kita dari tim di balik rahasia juga turut berduka. Cuman kalau kita boleh tahu maaf, ini sekali lagi kita tanya, tadi dibilangnya katanya gara-gara dari ayahnya Ita ya. Nah itu kalau boleh tahu ada masalah apa Bu? Bapaknya Ita ini kan suka main kartu, judi, ya pokoknya hura-hura gitu. Tapi dia selalu aja minta sama ibu saya, minta duit. Ya lama-lama namanya orang tua yang nggak ada penghasilannya juga kan. Ya bisa kepikirannya sakit ya tuh sampai meninggal. Makanya saya tuh kesel banget sama namanya bapaknya dia itu. Ya kita juga nggak tahu sih sebenarnya masalah apa yang dialami Pak Popo sampai dia berperilaku seperti itu. Maafin Ita ya Tante. Sekarang kasih tahu Ita di mana ayah. Ita pengen banget ketemu sama ayah Tante. Ini penting banget. Udah Ita, saya tahu kok ya kamu tuh cuma ngincar warisan aja. Mendingan kamu pulang. Maafin Ita ya Tante. Sekarang kasih tahu Ita di mana ayah. Ita pengen banget ketemu sama ayah Tante. Ini penting banget. Udah Ita, saya tahu kok ya kamu tuh cuma ngincar warisan aja. Mendingan kamu pulang. Kok jadi begitu tantenya? Dan maksudnya warisan ini apa? Enggak Tante, Ita nggak di sini Ita nggak cari warisan, Ita cuma pengen nikah Tante. Alah maaf, itu maaf mas, dia sama ayahnya sama. Kalau dia memang sayang sama ayahnya, dia pasti akan mau datang ke sini. Bu, bagaimanapun caranya, mau dilarang sama ibunya bagaimana, pasti dia datang kalau dia sayang. Nah sekarang ini, udah meninggal nih, baru dia kalau nggak mengharapin. Kata apa coba mas? Kita minta maaf karena sebetulnya ini tidak perlu disangkut pautkan sama Ita. Ita sendiri memang tidak tahu apa-apa. Nanti kita ngobrol baik-baik, kita pelan-pelan dulu. Kalau misalnya mau, kasih tahu informasinya Bu, di mana posisinya dari ayahnya Ita. Setidaknya ngasih tahu aja di mana informasinya, abis itu kita nggak akan Iya. ganggu lagi ke sini kok gitu. Ini kita karena mau nikah, calon suaminya pengen ketemu sama ayahnya gitu. Lagian dia juga nggak akan bisa nikah kalau nggak ada ayahnya kan, ayahnya masih hidup. Ya udah, kamu cari aja pinggir kali sana. Itu tempat apa Tante? Pemotongan rambut. Nah dari situ tantenya agak lulu sampai akhirnya tantenya memberikan alamat di mana Pak Popo membuka usaha. Sesampainya kita di daerah Minangkabau, kita turun, kita nanya-nanya di mana tempat mangkas rambut, tertujulah sama satu tempat. Permisi. Iya. Mau nanya? Iya. Di sini ada Bapak Popo? Popo. Iya, yang punya pangkas rambut ini. Oh, Popo yang orangnya suka bikin onar itu ya? Kamu siapanya ini? Saya Ita, anaknya Bapak Popo, Pak. Saya di sini mau cari Bapak. Harusnya kamu sebagai anaknya ngerti bahwa bapak kamu itu sifatnya itu jelek banget, suka bikin onar di sini. Dia di sini suka main kartu, dan dia di sini juga banyak punya utang. Makanya dia jual tempat usaha ini ke saya untuk menutupi utangnya.